Oke guys, apa kabar? Hari ini kita akan bahas lakon saham Pegas dan BBCA serta saham-saham ini duluin IHSG naik ya. Jadi kita akan bahas analisa beberapa saham-saham pilihan ya guys ya. Baik itu Medco, Unilever, KLBF dan yang lain-lain akan dibahas oleh Om Swing Trader ya. Jadi sebelum kita mulai guys, gua akan ada acara kalau kalian mau ikutan ya. One day class with gue, Type Trader 8 dan Fibo Princess ya. Kita akan bahas mengenai market outlook, bagaimana tentang resesi, bagaimana tentang antisipasinya supaya kita bisa tetap konsisten cuan. Lalu juga akan ada trading teknik dengan Fibonacci bersama Cilinda gitu ya. The First Lady who got CFTE di Indonesia ya guys ya. Lalu juga ada simple trading dengan simple strategi. Lalu gua akan bagikan indikator trading view dan juga price action refreshment untuk kalian yang belum dan sudah mengetahui setup gue ya. Lalu kita akan ada door price yang dimana akan disupport oleh trading view dan juga GIC. Luar biasa ya, tempatnya 29 Oktober ya. Kalian bisa ikutan offline di Hotel Central Cawang gitu ya, dan juga online buat teman-teman yang ada di luar kota yang tidak berhalangan untuk hadir gitu ya, ataupun lagi lagi jalan-jalan gitu ya, jadi bisa ikutan ya. Oke guys, jadi kita akan bahas dulu pertama adalah mengenai IHSG ya. IHSG atau JKSE ya hari ini naik ya guys ya, walaupun dia baru keluar dari averagesnya ya, dari averages sebulanannya mudah-mudahan naik tembus 7120 ya, dan mudah-mudahan nyampe 7380. Hati-hati ya di daerah-daerah sini ya guys ya, 7120 sini ya, karena kemungkinan besar kalau nggak bisa tembus dia akan turun lagi ya, jadi harus hati-hati ya. Bentuknya sih masih oke ya, apalagi kalau bisa tembus 7200 ya. Sektor-sektornya tadi ya seperti yang gue bilang ya, sektor-sektor ada beberapa ya guys ya, yang mendongkrak ya. Salah satu adalah sektor-sektor dari banking ya, seperti yang kita bilang ya, banyak teman-teman yang juga udah ramal sektor banking juga jalan gitu ya. Nah tetapi juga ada beberapa saham-saham yang menurut gua juga lumayan gitu ya, dari sektor-sektor pertama ya, dari sektor-sektor itu sektor-sektor health gitu ya, lalu ada energi ya dengan Elsa, dengan Medco-nya dan yang lain-lain. Jadi kalau menurut gua masih banyak yang bisa dijalankan ya, nanti kalian boleh ikutan melihat saham-sahamnya. Nah, gua mau kasih tahu ya guys ya, jadi kita akan bandingin beberapa news dan chartnya gitu ya. Seperti yang kalian tahu ya, Pegas ya. Jadi Pegas kemarin ya kalau nggak salah baru ada mulai seru lagi gitu ya, karena kemarin itu Pegas menjajaki supply infrastruktur LNG di Bangladesh ya. Jadi dia memperluas pasar gas buminya, mereka expand gitu ya menuju ke internasional gitu ya. Dan ini dia berharap bahwa dengan adanya pengembangan bisnis LNG ini gitu ya, jadi mereka bisa menjadi pemasok LNG di sana. Wow, nggak cuma di Indonesia tetapi di Bangladesh. Luar biasa ya guys ya. Jadi dengan hal ini dia berharap bisa menopang pertumbuhan Bangladesh gitu ya. Jadi kita banyak negara-negara kita yang sudah ekspansif ya guys ya. Dan kalau kita lihat juga dari Bangladeshnya ini, mereka berharap bahwa dengan adanya Pegas gitu ya, gas bumi itu merupakan gas yang belum diutilisasi secara penuh gitu ya. Jadi dia berharap bahwa bisa dengan adanya PGN gitu ya, mereka berharap supaya bisa membangun negaranya gitu ya. Nah kalau kita lihat ya guys ya secara chart gitu ya, Pegas ya ini lumayan ya. Ya, jadi kalau kita lihat dari annualnya ya, marginnya juga naik ya guys ya. Profit margin, net income-nya juga naik gitu ya. Secara annual
ya, dia setelah jeblok di tahun 2021 gitu ya, revenue-nya sudah mulai naik, net income-nya juga naik, profit margin-nya juga naik tinggi gitu ya. Jadi overall secara fundamental menurut gua oke gitu ya, dan dia itu juga mulai tadi ya seperti expand ya. Dan kalau kalian lihat ya secara monthly dulu sebelum kita fokus di daily ya, secara monthly ya masih turun ya, tetapi mulai ada jalan ke 2200 ya. Apakah dia akan all time high seperti 2014? Let's see how it goes. Tetapi gas ini kalau menurut saya sama dengan nikel ya, sebagai alternatif untuk mereduce BBM ya. Jadi kita lihat aja apakah dia berhasil ya. Kalau di atas 2500 nih bakalan seru ya guys ya, menuju 4000 gitu ya. Kalau kalian mau nyicil ya monggo-monggo aja, karena di weekly-nya juga lumayan mulai jalan ya. Udah gua garisin nih peta-petanya ya, dan mudah-mudahan nyampe 2200 gitu ya. Sedangkan di one day ya ini juga seperti ini ya. Banyak yang kemarin nanya ya, waktu pertama kali gua rekomen Pegas ya, banyak yang buat apa Om, harga gasolin di sana enggak apa ini. Iya, they don't know what I can see. Gitu aja ya guys ya. Jadi mudah-mudahan lancar ya, tembus dari 2000-nya, mudah-mudahan ke 2200 dulu. Kalau kalian mau ngambil dari daily gitu ya, bisa di 1885, SL di bawah 1780 ya, mudah-mudahan nyampe sini. Oke, lalu lanjut kita ke BBCA. Ya, nanti akan dijelaskan sama Om Om Swing Trader juga, dimana ini juga seru ya guys ya, kalau menurut gua loncat gitu ya. Dan gue selalu bilang ya, bahwa kalau kalian baru pemula mendingan ambil BBCA aja, cicil kayak udah kayak reksadana ya, they are too big to fail gitu ya. Nah jadi tinggal mudah-mudahan jalan naik ke atas dan mudah-mudahan lancar ya. SL kalian pasang di bawah 8000 ya, dan ini dicicil aja kalau menurut gua. Di monthly ini adalah saham yang paling bagus bentuknya di Indonesia Raya ini gitu ya, naik ke puncak gunung, tinggi sekali gitu ya. Dan ini di weekly-nya. Oke, so itu dulu dari gua, semoga bisa membantu kalian. Dan next setelah Om Swing Trader ada saham sedang request. Bye bye guys. Yes, what's up guys? Ketemu lagi di Tape Trader 8. Thank you Om Yusa. Oke guys, di hari Monday ini gimana tradingnya semua? Semoga lancar, semoga cuan. Oke, seperti biasa ya, bagian saya adalah untuk bahas topik dari Om Yusa untuk besok nih, di hari Selasa besok, tanggalnya adalah besok 25 Oktober. Gimana peluangnya untuk besok? Gimana saham-sahamnya? Apa aja topik dari Om Yusa yang kira-kira bisa kasih cuan? So, ini dia ya, kita lihat aja. Dan tidak lupa saya ingatkan untuk disclaimer bahwa ini adalah analisa pribadi saya ya. Boleh dijadikan referensi, boleh dijadikan pembelajaran ya, studi kasus barangkali, dan ini bukan ajakan membeli. Jadi keputusan membeli dan menjual ada di tangan masing-masing. So tanggung jawab pada keputusan masing-masing, dan pembahasan di sini hanyalah sekadar review ya. Jadi boleh diikuti, boleh tidak, dan semua analisa di sini bisa berhasil dan bisa tidak berhasil. Oke, selalu ada kemungkinan seperti itu yang harus diingat. Jadi kita akan tidak FOMO, tidak tidak greedy ya. Semuanya kita lakukan dengan akal sehat dalam membuat keputusan jual beli di saham ya, saham terutama saham Indonesia yang kita bahas ini. Oke, sekian dari saya. sekian
pembukanya, kita langsung aja ya. Get to the business. Ini dia saham stock pick dari Om Yusa. Yang pertama adalah Medco. Seru, Medco akhirnya keluar juga. Cicil yang belum punya 1040, kalau dia nyampe ke situ ya, tunggu kalau mantul kalau bisa 1040, pasang SL-nya ya di bawah 960 or SL yang keduanya di bawah 1000 ya. Oke, yang dekatnya di situ di bawah 1000 dulu. Yang udah punya dari bawah boleh ya di bawah 960. Mudah-mudahan jalannya panjang ya. Ini larinya panjang, sideway-nya lumayan. Mudah-mudahan lanjut perjalanannya menuju kemana. Oke, see maybe here ya. 1210 or even sampai ke 1295. Mudah-mudahan oke. Hati-hati, tetap jaga stop loss-nya jangan dilepas ya. Ya oke, itu Medco ya. Langsung berikutnya kita punya setelah Medco adalah UNVR. UNVR, oke, UNVR ada rejection tapi masih bertahan di 5250. Kalau dia besok masih bertahan ya di atas 5250, cicil menurut saya bagus, boleh pasang SL pertama di bawah 5225, SL ketat di situ, or SL keduanya pasang di bawah 5050. Oke, yang ada punya dari bawah boleh pasang di bawah 4900, or SL keduanya di bawah sini ya, di bawah 5050. Mudah-mudahan kalaupun dia besok turun ya bisa ada pantulan lagi di sini ya 5050 or di sini 5150-nya, mudah-mudahan ada pantulan. Dicicil kalau dia mantul, oke, be careful ya. Ini masih ya, tapi ini cukup bagus ya, ini bertahan ya. Mudah-mudahan sih besok jedet lagi. Oke, itu UNVR, mudah-mudahan dia tembus dari 5400-nya menujunya lumayan harusnya ya. Pertama ke sini dulu aja ya, ke 5825. Oke. Itu UNVR. Next kita punya Pegas. Kucing berantem kayaknya itu, suara kucing berantem. Oke, Pegas. Congrats yang masih hold ya. Cicil di 1865 yang belum punya ya, 1865, 1880, SL-nya pasang di bawah 180, 1800 ya. Mudah-mudahan tembus lagi ya dari 1990 dan melanjutkan perjalanannya. Ya, iya ini seru nih ya, seru nih. Ya, mudah-mudahan sampai ya ke daerah sini dulu ya, 2145-an. Oke, itu Pegas. Next kita punya adalah TCPI. Transcol Pacific ya, seru. Ini ada garisnya kebetulan. Be careful ya, lagi dekat di resisten di sini. Ya, kalau mau swing tunggu lagi ya. Mungkin dari sekitar sini 9375 or di 9575 tunggu dia mantul. Kalau mau copet silakan. Ya, dicek aja ya. Hati-hati lagi di resistennya di 9950-an ya. Oke. Itu TCPI kalau ditembus 9950 bertahan ya di 9950 yang mantul mungkin bisa sampai ke 10.800. Oke. Mudah-mudahan sih besok naik, bertahan, lanjut jalan. Kalau enggak mungkin mau koreksi dulu. Oke. Itu TCPI. Lanjut kita punya KLBF. Ya, KLBF mantul ya, bagus di 1960-nya. Rejection jualnya lumayan. Kita tunggu ya, kalau saya satu candle lagi 1995 di besok ditutup di atas 1995 enggak? Kalau bisa ditutup di atas 1995 oke menurut saya. Bolehlah cicil-cicil. Oke, pasang SL di bawah 1955 yang pertama. Kalau yang udah punya dari bawah mungkin boleh pasang SL. Keduanya di bawah 1900-an ya. Oke, itu KLBF. Mudah-mudahan besok cetuk mantul lagi ya. Yaitu KLBF. Lanjut kita punya BBNI ya. Big caps bank ya, seru semuanya yang hold untuk investasi bisa tersenyum lega. 9175 cicil yang belum punya ya, or yang keduanya tunggu mantul ya di sekitar sini ya. 8875 ya, kalau dia sampai ke situ, kalau nggak sampai ke situ ya udah dia dicicil aja. Pasang SL-nya boleh di bawah sini, di bawah 8750 or SL kedua yang pertamanya di sini ya. Set. Ya, boleh di bawah sini ya 9000. Oke. Be careful ya. Tunggu aja sabar koreksinya. Oke, jangan dikejar dulu. Kalaupun dia naik
mungkin mentok dulu di 9.600 mungkin, or bisa aja langsung jedet ya. Be careful ya, tapi ini rally-nya udah berapa hari. Wajarnya sih ada koreksi dulu ya. Kita tunggu aja koreksinya. Walaupun di sini sedikit koreksi tapi masih lancar terus ya. Dari ya perekonomian kita bagus banget ya di Indonesia, masih oke banget. Jadi mungkin investor positif semuanya ya. Oke, it's a good news ya. BBNI, setelah BBNI lanjut ya, kita punya Amar. Ya, ini garisnya masih ada sisa-sisanya, jadi mungkin udah tahu ya, hati-hati di sini ya. 324 cicil di 302, 296 pasang SL pertama boleh di bawah 290, SL kedua boleh pasang di bawah sini ya, di bawah 270. Oke? Itu Amar, mudah-mudahan sih besok naik lanjut ya. Ini udah bentuk kotaknya nih. Sideway-nya mudah-mudahan continuation dan dia lanjut naik ya. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan lancar, ya. Set. Nah, gitu ya. Itu Amar. Lanjut, after Amar kita punya adalah BBCA, The King. Sudah all time high. Yang mau cicil tunggu koreksinya ya, 8750 di sini ya, 8575 ya. Mudah-mudahan sih mantul-mantul di sini ya, 8750 sideway dulu. Lanjut jalannya mudah-mudahan. Oke. Itu BBCA, lanjut setelah BBCA SL-nya udah pasang belum ya? BBCA SL-nya boleh pasang pertama di bawah 84. Ya. Ya, di bawah 8425 yang udah punya dari bawah boleh di bawah 8250 ya. Oke, dihitung aja. Kalau terlalu bawah juga sayang ya, loss profitnya tidak direalisasikan, sayang juga. Lanjut setelah BBCA kita punya BDMN. DMN ngacir terus, dicopet aja guys. Ya, yang belum punya hati-hati. Yang swing jangan FOMO ya. Ini kalau buat swing udah mesti hati-hati ya. Ini juga ada pentokannya nih di sini. Oke, so harus be careful ya. Be careful. Oke. Udah harus hati-hati ya. Ya, set. Ya, hati-hati nih. Set. Nah, kan? Ya, hati-hati ya. Mungkin mau koreksi dulu sampai ke sini ya. 3490, 3430, mudah-mudahan di situ dia bertahan dan mantul. Oke. So, be careful. Itu BDMN. Next, setelah BDMN kita punya Aisyah. Ya, food ya. Harusnya bagus ya. Termasuk dalam ini ya. Pangan ya. Food sejahtera ya. Kalau besok mantul cicil ya, apalagi kalau bisa tembus body candle di atas 202, seru 202 204 ya, 204 lah ya. Oke. Ya. Tunggu naik 204 lebih boleh, lebih baik. Kalau besok mantul udah boleh cicil ya, pasang SL pertama di bawah 190, SL keduanya di bawah 182. Oke, itu Aisyah. Kalau jadi ini polanya cakep ya. Set. Kalau dia turun lagi ya berarti inverted head and shoulder, mungkin sampai ke sini. Tapi belum tentu ya, ini bisa aja langsung naik karena keadaan ekonomi yang sekarang di dunia dan Indonesia ya. Itu Aisyah, lanjut BBRI. Bank Rakyat Indonesia. Oke, BBRI baru nongol sedikit 4480, kalau dia bertahan oke, bagus, or tunggu mantul lagi di 4440, oke. Iya, sorry ya. Sini ya, 4410 ya, mungkin bisa jadi nyentuh 4410 or mantul di 440, tunggu dia mantul, oke. Kalau besok masih lari, be careful ya, hati-hati di daerah-daerah sini ya, 4560-an, 4610 jangan diambil dekat-dekat situ, bisa jadi rejection karena ada resisten, terutama di sini juga 4640 ya. Tunggu aja dia naik lebih bagus ya, sekalian kalau udah dekat resisten, yang bertahan baru diambil lagi ya.
Be careful dipasang SL ya, karena gimana juga ini high-nya masih belum ya. Ini high sebelumnya ini masih di sini. Masih bisa ada kemungkinan kalau dia rejection turun bisa aja dia masih bisa bikin lower low ya. Oke, so harus be careful, belum terlalu aman ya untuk BBRI-nya. Oke, next setelah BBRI kita punya adalah Panin. Panin apa yang dianalisa Panin? Aduh, ini Panin yang megang ini udah berapa persen ini cuannya? Ya, tunggu aja koreksinya yang mau copet monggo. Mudah-mudahan bisa ke sini 1735 mantul. Kalau enggak ya sudahlah copet-copet aja. Oke, congrats yang udah punya. Lanjut. After panin SNLK. SNLK. Oke, SNLK. SNLK ya, kebetulan saya udah bikin garisnya. Kalau besoknya bisa naik nih ya 1015 seru, tapi kalau polanya begini biasanya naik. Cicil aja ya 1015. Pasang SL-nya di bawah sini ya 960, oh di bawah body candle jangan ditutup di bawah 1000 juga boleh di ini dulu ya dilepas ya. Kalau dia body candle tutup bawah 1000 ya, be careful. Mudah-mudahan sih besok naik dan kalau mau aman tunggu naiknya di atas sini ya 1060. Kalau mau ambil besok silakan. Cuma resikonya kalau dia mentok sini turun lagi sideway ya. Kalau dia bisa tembus 1060, wadidaw harusnya nih tembus lah ke sini. Kalau tembus 1060, 1175 lah dapat ya. Or even ke sini ya 1390. Oke, ini kenapa ini harusnya turun di sini dia bertahan walaupun ini nggak kuat naiknya tapi dia kayaknya mau mantul lagi ya. Kalau udah kayak gini kemungkinan sih naik. Oke, kemungkinan ya. Itu SNLK. Next, the last but not least kita punya BRMS. BRMS seru tapi lagi kepentok ya. Iya. Be careful ya. Lagi mentok-mentok dulu. Kalau mau cicil di sini ya 182, 179, SL-nya pasang di bawah 170. Polanya sudah oke ya, mudah-mudahan sih ini nggak false break ya, mudah-mudahan dia lancar lagi menuju sampai ke sini dulu ya. 200 and ke sininya ya, ke 227-nya ya, kira-kira ke situ. Oke, tambahan sedikit, kita punya adalah bumi berikutnya ya, ini stock pick bisa tempo hari juga. Saya hanya melanjutkan, kayaknya cocok nih kalau besok naik lagi ya. Kayaknya sih besok naik lagi ya. Cicil mungkin di 185 ya, pasang SL pertama di bawah 176, SL kedua di bawah 161. Ini kelihatannya sih lancar, mudah-mudahan sampailah ke 211, 216. Oke. Mudah-mudahan sih lancar lagi kayak begini. Itu bumi, terus kita punya ada Aldo. Aldo kertas. Hari ini seru ya. Aldo cuma catatannya adalah ini yang mau swing harus tunggu koreksinya dulu lagi. Oke guys. Iya. Ya, tunggu koreksinya lagi. Iya. Ya, sekitar sini ya. Cicilnya ya. 790 kalau dia mantul. Oris sekitar sini di 805. Tunggu dia mantul, tunggu koreksinya. Kalau besok masih jedet lagi, mungkin bakalan mentok dulu ya. Oke, bakalan mentok-mentok dulu. Iya. Oke, mungkin mentoknya di 875 ya besok ya. Hati-hati, tunggu koreksi mantulnya. Kalau dia mantul seru ya ini ya. Polanya udah oke ya, udah mau pola reversal. Mudah-mudahan jadi apalagi kalau tembus 875 mantap ya. Itu Aldo, next tambahan lagi masih ada Agro. Agro ya. Agro overall masih downtrend sebenarnya ya. Polanya masih downtrend tapi hari ini kita punya harapan, punya harapan. Apakah ada yang nyangkut? Mudah-mudahan nggak ada ya. Nah, harapannya adalah dia berhasil naik dari 615. Kita tunggu kalau dia bisa bertahan dan mantul dari 615. Seru ya, mudah-mudahan sampailah ke sini ya, sekitar 860-an.
Yang pertama sebelumnya ke sini dulu ya, ke 700. Ya 725-an dulu. Oke. Tunggu sabar dia mantul lagi ya. Oke, itu agro. Terakhir sih buat copetan aja BNBR ya. Seru-seru BNBR buat copetan aja. Oke, hati-hati jangan gede-gede, dilihat market cap-nya ya. Iya. Oke. Ya, kalau mau swing tunggu lagi ya. Mungkin di sini 77 or di 72-nya baru dia ada pantul-pantul ya. Copet aja. Oke, sekian tugas saya selesai. Mudah-mudahan membantu. Semoga besok jadi cuan ya topik-topiknya. Didoain, dilatih sih sebenarnya ya. Karena terbiasa kita berlatih trading akan semakin lancar dan makin jago. Belajar technical analysis yang baik. Tape reading juga sangat membantu ya. Tape reading, Om Yusa di kelasnya mengajarkan juga tape reading. Kenapa sangat membantu? Karena kita bisa baca di pergerakan terkecil ya, yang bisa kasih kita cuan 1-3 atau 5%, or bisa jadi start yang bagus untuk kita swing, itu tape reading sangat bagus ya. Ada kelas one day class, ada offline di Sabtu ini. Kalau menurut saya jangan kelewatan, kalau bisa ikut offline class. Kenapa? Karena online terbatas ya, kita dalam satu online itu banyak orangnya, walaupun di offline banyak juga, tapi kita lebih punya keleluasan untuk bertanya-tanya ya, dan bisa ketemu langsung sama Om Yusa, juga ada Cilinda ya, dan kita bisa belajar lagi banyak dari senior-senior kita di bursa saham. Jadi jangan dilewatkan ya. Harganya ada di itu ya, sudah ada dan dipertimbangkan ya, karena dengan harga segitu kalau kita bisa dapat lebih, kenapa enggak ya. Kenapa? Karena belajar itu nggak pernah habis, bahkan yang sudah senior pun kadang masih belajar dari senior yang lain, apalagi kita yang masih junior-junior, orang yang masih baru-baru dan medier ya, yang baru tengah-tengah lah ya, terutama angkatan-angkatan corona yang mungkin udah 2 tahun ya, gimana kabar portonya? Mudah-mudahan kalau memang belum atau udah cuan lah tipis-tipis, mudah-mudahan dengan ikut kegiatan-kegiatan kayak begini bisa makin ngebus ya, ngebus penghasilannya. Oke, siap-siap untuk akhir tahun ya. Kita sekarang di Oktober, sebentar lagi November Desember mungkin ada window dressing ya, we never know. Itulah kebiasaan biasanya ada dan kita harus siap ya, harus siap. Jadi dibekali dulu knowledge-nya ya dengan ikut kelas-kelas kayak begini ya. Oke, I'm signing out. I'm giving back to Om Yusa. Om, monggo untuk jawab request dari kalian semua. See you, bye bye.